Nah, di sini kita akan mendampingi kalian pada seri Pick Up Sistem Informasi. Nah, kita nggak sendirian aja nih Kak Deborah. Kita juga sudah kedatangan tamu dari Prodi Sistem Informasi IT Telkom Surabaya, yakni Kak Gita. Halo Kak Gita. Halo semuanya. Ya, Kak Gita sekarang sudah semester berapa nih Kak? Aku udah semester 5 nih kebetulan. Wah, angkatan tahun 2020 berarti ya Kak? Betul, iya. Kenapa sih Kak Gita pilih Prodi Sistem Informasi Kak? Nah, aku milih program studi sistem informasi di Telkom Surabaya ini karena lebih relate aja gitu sama jurusan aku waktu pas di SMA. Karena jurusan aku di SMA itu adalah IPS kan, yang basicnya adalah teori-teori aja. Jadi aku kira itu sistem informasi awalnya adalah program studi yang banyak teorinya gitu, seperti Ilkom gitu loh. Nah, jadi aku milih Prodi Sistem Informasi deh jadinya gitu. Oh, jadi karena itu ya Kak ya, berarti karena relate sama IPS. Tapi awal-awal dulu gimana sih Kak ekspektasinya Kak Gita masuk sistem informasi Kak? Betul. Nah, kalau perihal ekspektasi sebenarnya 50-50 nih guys. Karena 50 di sini yang sesuai, tadi ada teorinya. Nah, sempat senang karena ada teorinya dan nggak susah-susah gitu. Nah, tapi 50 yang nggak sesuainya itu ada codingnya nih. Nah, yang codingnya ini sebenarnya aku agak kesusahan karena dimana pada saat itu sampai nggak bisa coding, pernah punya niat untuk mengundurkan diri dari Telkom Surabaya. Aduh. Gitu. Aduh, Untung ini dia ternyata bertahan nih, makanya bisa sampai di sini nih sama kita. Iya, betul banget. Untung saja Kak Gita bertahan sampai sini ya teman-teman. Nah, kalau perkuliahan Kakak sekarang ngapain sih Kak? Sibuk apa? Kalau perkuliahan saat ini sih lagi pusing-pusingnya tubes karena mau UAS Kak. UAS sampai mau UAS. Iya. Mau UAS jadi pusing-pusingnya banget tubes. Kalau di Prodi SI itu apa aja sih Kak yang dipelajari Kak matkul-matkulnya? Untuk matkulnya banyak banget. Cuma mungkin aku jelasin yang aku ingat aja dan highlight di semester aku sekarang ini ya. Untuk kalian nih bisa belajar tentang pembuatan aplikasi mobile itu bisa di mata kuliah pemrograman aplikasi bergerak. Lalu kalau kalian mau desain-desain website yang suka tentang coding ataupun website, nah itu bisa di pemrograman website. Lalu kalau yang suka inovasi, berwirausaha, itu bisa di kewirausahaan. Dan kalau misalkan pengen jadi kepemimpinan nih, belajar leadership gitu kan, bagaimana berorganisasi yang baik, punya skill yang tinggi dalam perusahaan, itu bisa di manajemen dan organisasi, dan banyak lagi sih matkul-matkul di sistem informasi gitu. Oh, berarti kalau misalnya mempelajari tentang matkul-matkul itu pasti ada nih masuk nih skill-skill yang akan dibutuhkan nih sama perusahaan-perusahaan gitu. Mungkin Kakak mempelajari itu. Skill-skill apa sih Kak sebenarnya Kak? Skill yang diperlukan oleh perusahaan nantinya itu kita harus bisa menganalisis data. Terus juga harus bisa mempunyai ilmu komputerisasinya harus bisa. Lalu juga harus bisa mempunyai ilmu berkomunikasi yang tinggi. Pasti. Terus juga harus bisa memecahkan suatu masalah. Karena jadi kan prospek kerja nantinya jadi seorang sistem informasi itu kan bisa jadi programmer juga ya. Betul. Nah, jadi seorang programmer itu juga harus bisa memecahkan suatu masalah dari coding yang telah ia kerjakan gitu, supaya sistem yang dia buat atau website yang dia buat tuh bisa sesuai dengan ekspektasi yang dibuat nantinya. Gitu. Pasti skill-skill itu banyak nanti akan dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan digital, begitu ya Kak? Betul. Begitu. Oh, oke. Kalau misalnya matkul yang favorit nih, apa sih Kak yang paling Kak Gita sukai dari matkul yang ada di SI gitu Kak? Codingan mungkin Kak? Oh enggak ya? Karena tidak sesuai dengan ekspektasi tadi. Iya, Okay. betul. Kalau matkul yang favorit sampai semester ini itu masih manajemen dan organisasi. Itu kenapa? Karena tadi teori aja, terus juga menurut aku lebih sesuai dengan nantinya kita di dunia kerja, karena di situ belajar skill. Terus juga bagaimana kita menghargai pendapat orang dalam dunia perusahaan. Oh ya Kak, katanya juga belajar tentang sistem enterprise. Nah, apa sih Kak sistem enterprise itu Kak? Nah, sistem enterprise ini merupakan suatu sistem yang berskala besar di suatu perusahaan yang di dalamnya itu ada ERP. Nah, ERP ini jadi salah satu superset dari SE itu sendiri gitu kan. Nah, jadi kenapa kok SE ini penting untuk perusahaan nantinya, karena nantinya itu bisa membantu suatu perusahaan agar proses bisnisnya itu jadi lebih efisien, lebih cepat, terus biayanya juga lebih berkurang gitu loh. Jadi membantu dalam proses bisnis di perusahaan nantinya.
Oh gitu ya Kak ya. Kalau misalnya penerapan SE di perusahaan itu contohnya apa sih? Mungkin teman-teman juga Kegunaannya mungkin masih belum tahu dan perlu contoh nih buat menggambarkan tentang SE sendiri itu Kak. Nah, mungkin kalau yang deket-deket lingkungan kita nih ya, itu bisa e-learning e-Telkom sendiri itu kayak sudah menggunakan SE sih sebenarnya gitu. Oh gitu. Iya, jadi memudahkan sistem di e-Telkom sendiri itu jadi lebih mudah kan tentunya, lebih terintegrasi gitu kan. Berarti nanti kalau di perusahaan gitu bakalan kita membuat sebuah sistem enterprise gitu untuk memudahkan perusahaan gitu ya Kak. Iya, betul-betul. Begitu. Nah, aku tambahin lagi nih ya, di ERP sendiri itu ada 12 modul yang nantinya bisa saling mengintegrasi proses bisnis di perusahaan itu gitu. Jadi emang memudahkan suatu proses bisnis di perusahaan. Itu dipelajari di SI ya pastinya Kak. Betul. Oh iya Kak kita juga pengen tahu nih Kak, kira-kira prestasi apa aja sih Kak yang ada di Prodi Sistem Informasi itu, atau mungkin prestasinya Kak Gita sendiri nih selama kepo nih berkuliah. kita nih Kak. Iya nih. Oke, kebetulan aku selama jadi mahasiswa di program studi sistem informasi, itu aku udah pernah ikut lomba yang diadakan oleh LPPM Telkom itu sendiri, yaitu lomba LKTIN Nasional Loyalism. Dan kebetulan aku juga juara harapan 1. Wah, keren banget teman-teman kita nih. Wah, itu cuma harapan. Gak apa-apa itu juara. Suatu kebanggaan yang luar biasa untuk Telkom Surabaya. Syukurlah. Iya, betul banget. Dan itu prosesnya lama banget loh, dari Desember 2021 sampai Februari apa Maret gitu ya, 2022. Cukup lama ya? Iya, betul. Oh, gitu. Step-stepnya pasti ya ada ya Kak. Pasti kayaknya butuh penelitian juga ya Kak ya. Betul. Berarti penting gitu ya anak-anak mahasiswa itu untuk ikut lomba-lomba gitu ya Kak. Penting selain nambah TAK tentunya. Oh ya pasti ya. Kan ya. Nah, itu juga buat kita jadi tahu gitu kan tentang penelitian, tentang ilmu-ilmu yang ada di digitalisasi, terus juga karena kebetulan lomba aku ini tentang QR code gitu kan, pengamanan aplikasi tentang barang gitu kan. Nah, jadi aku juga ngumpulin banyak-banyak jurnal untuk referensinya gitu kan, biar tahu. Jadi sangat penting gitu kan kita mengumpulkan informasi ilmu-ilmu gitu. Wah, keren banget. Gitu. Berarti Kak Gita ini bikin kayak barcode pengaman aplikasi, pengaman barangnya itu tadi ya Kak ya? Oh gitu, iya berarti udah bisa bikin-bikin gitu juga ya Kak ya. Berarti udah diterapin belum nih Kak, atau masih belum? Kalau untuk itu masih rancangan aja, gitu. Iya. Tapi untuk teman-teman yang kepo, untuk jurnalnya itu udah ada di websitenya Loyalism kok. Waduh, bisa kepo-kepo nih. Mungkin teman-teman kepo mau baca-baca ya Kak ya. Betul. Nah Kak Gita ini kan ngekos ya Kak ya, katanya dari luar pulau. Itu informasinya betul apa salah sih Kak? Sebenarnya Kak. Salah. Oh salah. Jadi Kak Gita ini asal mana Kak? Kalau aku asal Bandung. Oh asal Bandung. Tapi kalau orang tua kebetulan emang Jatim asli gitu. Oh berarti aku nggak ngekos. Berarti ada rumah di sini ya Kak ya? Ada. Gitu. Boleh mampir nih teman-teman. Iya. Barangkali kepo. Jadi PP tiap hari gitu kan. Oh gitu. Oke. Tapi nggak suka terlambat kan Kak? Enggak. Oh berarti kita harus disiplin ya Kak ya? Betul. Karena di Telkom sendiri itu kan kita ada kesepakatan sama dosennya kan. Minimal berapa menit untuk kita telat gitu kan. Kalau udah lewat dari situ ya udah boleh masuk, tapi absennya dianggap apa gitu. Oh nggak disuruh nyanyi Kak? Ada yang disuruh nyanyi gitu. tapi ya dihukum ya, hormat gitu. Enggak ya. Kalau gitu, kuliah kayaknya enggak ya. Iya enggak gitu. SD, SMP. Oke. Nah, Kak, pasti kalau misalnya nih teman-teman ini pastinya kepo nih. Dari banyak skill yang sudah didapat, banyak yang matkul-matkul yang sudah didapat, pastinya nanti bakal menjurus ke kerja nih Kak. Nah, kalau sistem informasi sendiri nih Kak, nanti kerjanya itu, prospek kerjanya itu seperti apa sih Kak? Dan ada apa aja? Oke. Untuk prospek kerjanya itu bisa jadi data analis, bisa jadi bisnis analis, IT konsultan. Sebenarnya banyak banget nih SI ini karena emang dibutuhkan di masa depan kan, berkaitan dengan teknologi dan digitalisasi gitu kan. Terus bisa jadi programmer juga gitu. Banyak banget sih untuk SI ini gitu.
Oh gitu ya Kak ya. Kalau Kak Gita ini kan sudah semester 5 ya Kak ya. Dan bentar lagi kalau nggak ambil magang ya biasanya ambil kuliah praktek nih. Betul. Nah, Seru tuh. Iya, seru tuh kayaknya Kak. Apa iya Kak? Apa iya? Apa Kalau iya? pengalaman dari cutting ya, sempat sharing-sharing itu ya ada serunya karena kan dapat uang saku, dapat sertifikat, dapat pengalaman tentunya, bisa teman ya. Iya, betul-betul gitu. Ya kalau dibilang seru ya seru gitu kan, karena bisa dikonversikan ke matkul nantinya gitu kan, SKS-nya gitu. Gitu. Kalau di Prodi SI sendiri itu himanya juga mendukung nggak sih Kak dalam proses pembelajaran atau mengadakan acara apa gitu untuk mendukung kuliahnya Kakak gitu Kak? Untuk acara hima nih berarti ya. Untuk betul. acara hima itu setahu aku nih, karena aku emang kebetulan nggak ikut hima ya, tapi aku tahu untuk hima itu prokernya udah banyak banget. Salah satunya ada Amerfest. Nah, Amerfest itu salah satu celebration atau enggak disnatalis dari program studi sistem informasi itu sendiri. Terus gitu. ada keluh kesah. Aku juga namanya lupa ya prokernya apa. Intinya aku jangan kita berkeluh kesah gitu ya Kak ya. Jadi kayak prodinya ya, jadi mahasiswa SI itu memberikan keluh kesah untuk ke prodinya seperti kayak aduh dosennya kok ada yang seperti ini atau matkulnya susah banget, itu ada keluh kesah gitu mahasiswa SI. Gitu. Terus juga ada SI Awards di mana itu proker untuk memberikan apresiasi kepada mahasiswa SI yang mempunyai IPK tertinggi. Jadi gimana nih Kak? Berarti kesan kuliah di SI itu baik banget ya Kak ya? Atau gimana nih kesannya selama ini kuliah di SI? Selama ini alhamdulillah puji Tuhan. Kalau terkait presensi selalu aman. Baik, karena dosennya juga baik-baik, ramah-ramah. Gitu kan. Anak muda banget. Aspaknya juga baik-baik untuk codingnya, jadi ya aman untuk saat ini gitu. Oke, mungkin Kak Deborah ada yang mau ditanyakan lagi nih Kak. Nah, Kak, kalau misalnya itu kan pasti sistem informasi nanti bakalan kerja gitu. Kalau misalnya menurut yang Kakak tahu nih, perusahaan-perusahaan seperti apa sih yang cocok dengan sistem informasi? Perusahaan mungkin kayak startup gitu. Startup yang seperti apa sih Kak? Kayak apa mungkin Kakak bisa sebutin apa aja gitu Kak? Atau sistem informasi ini bisa relate ke semua perusahaan nih Kak? Bisa relate karena yang aku tahu ya, Telkom Surabaya juga udah MOU sama beberapa mitra untuk magang nantinya seperti BUMN, terus Pelindo. Nah, jadi emang sangat relate dan di sana juga membutuhkan prodi SI di dalamnya gitu. Wah, berarti teman-teman yang mau masuk prodi SI nggak usah ragu-ragu lagi ya Kak Deborah. Betul. Jadi nggak cuma perusahaan-perusahaan tapi udah perusahaan-perusahaan gede mungkin kayak Gojek gitu bisa ya Kak. Iya. Gojek, Shopee, Tokopedia. Wah, itu keren banget. Keren banget. Pasti anak-anak muda sekarang masih relate ini. Aduh, aku pengen nih masuk sini nih. Apalagi Shopee nih biasanya banyak yang check out. Aduh, penasaran banget. Iya, oke. Lazada. Jangan lupa disebutin itu. Wah, kita gak disponsor. Oh iya, bukan disponsor ya ini. Ya, untuk pesan-pesan Kak Gita buat anak-anak yang mau masuk prodi SI kira-kira apa sih Kak? Untuk pesan-pesannya jangan takut. Terus kalau emang niatnya mau masuk SI ya tetap majukan niatnya untuk masuk SI, karena di SI ini tuh memicu adrenalin untuk belajar gitu. Ada teorinya, ada ngodingnya, jadi nggak monoton kan ya. Jadi ada kan kalau teori-teori kan biasanya ngantuk nih ya kan? Iya ngantuk, apalagi kalau misal nggak sesuai gitu ya Kak ya. Betul. Jadi ada ngodingnya dimana nanti kita langsung praktek gitu kan, praktek untuk membuat website tadi gitu. Makanya aku mengurungkan niat untuk keluar tadi itu karena ya seru juga ternyata memecahkan suatu masalah dalam codingan gitu. Untung bertahan ya Kak. Ya, gimana nih Kak Deborah? Mungkin teman-teman sudah cukup paham ya Kak ya tentang prodi SI dan sudah mengulik-ngulik juga dari Kak Gita. Nah, terima kasih Kak Gita sudah menyempatkan hadir di acara juga kita kali ini. Ya, terima kasih banyak Kak Gita. Nah, teman-teman, pasti kita udah banyak nih mengulik-ngulik tentang jurusan dari sistem informasi. Nah, terima kasih Kak Gita, terima kasih Kak Anissa juga sebagai partner saya pada malam hari ini. Jadi buat teman-teman yang pingin nih mengulik-ngulik lagi tentang sistem informasi, kalian bisa kunjungi website IT Telkom Surabaya yang ada di bawah sini.
Jadi mungkin itu dulu dari kami, dan sekian teman-teman. Saya Deborah Bulawan dan rekan saya Anissa Ubaroro. Selamat bertemu di Speak Up seri selanjutnya. dah.